Meski kasus perceraian antara komedian Sule dan Natalie Holscher baru masuk dalam tahap gugatan yang sudah dilayangkan Natalie 5 Juli lalu, tapi tampaknya spekulasi ihwal kepastian jika keduanya akan segera sama-sama mengakhiri bahterannya sudah semakin terbuka. Terbaru, di hadapan kakak sepupunya Uya Kuya, Natalie mengaku sudah mendapat jawaban dari suaminya. Menurut Natalie, pemilik nama lengkap Enty Sutisna ini bukan saja telah sepakat atau menyetujui gugatannya. Bahkan melalui kuasa hukumnya telah menyiapkan bekal hidup yakni nafkah sebesar 25 juta per bulan untuk Natalie kelak. Jadi pas kamu keluar? Enggak, dia cuma diizin ke kakak saya yang paling tua ya. Saya kaget, wah apaan nih. Padahal udah berapa hari yang lalu kan. Ya enggak, cuman saya nggak berusaha tanya. Sampai saat ini kamu tidak bisa bertanya? Enggak. Doain aja yang terbaik ya. Aku nggak bisa ngomong. Jika bertolak dari keterangan Natalie, tampak jika Sule tak mau berusaha membujuk atau menjajaki kemungkinan mediasi agar kisruh baterainya kembali rujuk. Apalagi di hadapan Melanie Ricardo, Sule terang-terangan tak ingin mempengaruhi apalagi memaksa agar pendirian istrinya berubah. Dari pihak sana sih nggak, selama keluar nggak ada. Betul. Saya punya firasat seperti itu secara tidak sadar. Tapi kalau saya flashback, wah ternyata benar ya. Itu aja. Sikap acuh dan tak ada usaha untuk membujuk istrinya kala sengit berpolemik dengan Putri Delina memang sudah tampak. Beberapa kali awak media temui, Sule ogah memberi klarifikasi. Bahkan ia lebih sibuk warawiri kerja ketimbang menyelesaikan bahterannya. Dari penuturan Natalie, ia bahkan sudah menyerahkan sepenuhnya masalah gugatan cerai melalui kuasa hukumnya. Bahkan juga udah ada hak dan kewajiban yang kita udah kesepakatan bersama biar nggak jadi. Daripada ribut-ribut nanti. Iya, kita baik-baik gitu. Jalanin aja, yang terpenting mah kan tanggung jawab, tidak mengkhianati, udah. Sebetulnya ya, naluri saya berkata sebetulnya sangat disayang, tapi ya sudah rencana yang maha kuasa, Tuhan mau apa. Ya, memang agak miris ketika Natalie justru harus mengambil keputusan mengakhiri bahterannya ketika buah cintanya masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Tapi Natalie juga tak bisa bertahan jika kenyamanan batinnya bersama anak-anak Sule, terutama Putri Delina, terus teriris karena Putri sulit menerima nasihat dan lebih terbuka di podcast yang ditonton jutaan publik ketimbang curhat dari hati ke hati secara tertutup tanpa harus diketahui publik. Ini bukan karena masalah Putri yang kemarin sempat diomongin kemarin kan? Enggak. Ya pokoknya gitulah. Saya kaget karena menurut hati kecil saya ini mungkin ini sudah pasti akan berjalan seperti ini, tapi kenapa kan saya nggak tahu. Sudah ada kesepakatan antara kalian berdua gimana? Aku tidak akan melarang Azam untuk main sama kakak-kakaknya dan ayah papanya. Dan kalau misalkan yang mau main, mau lihat ya silakan ke rumah. Kalau mau video call, mau komunikasi silakan, aku tidak ada melarang. Baik Sule maupun Natalie masing-masing tampak berusaha menunjukkan sikap tegarnya. Bahkan Natalie kini sudah menyusun rencana kerja lepas dari statusnya sebagai ibu rumah tangga. Ia bahkan kemarin sudah berkurban sendirian tanpa ditemani Sule. Berat. Pasti berat lah kalau memutuskan, apalagi ini putusannya yang benar-benar, karena kan pernikahan kan, jadi memang ya pasti berat. Gitu, tapi ya aku udah banyak sholat, terus minta tunjuk sama Allah, terus kalau memang ini keyakinan aku yang terbaik untuk aku, ya Allah mohon kasih jalan petunjuk yang terbaik gitu. Jadi, yakin ini yang terbaik? Insya Allah. Ya saya memang anak ini terlahir tercipta Tuhan itu ada masalah apapun dia biasa aja. Tapi dia kerja, nggak tahu apa, fight, ya nggak cengeng,
dia bisa manuver, dan dia tipikal yang segala sesuatu dia bisa berjalan sendiri. Dia punya kelebihan sendiri lah. Seperti itu, memang basicnya itu, karakternya seperti itu. Jadi Oma tidak pernah kaget ketika Enggak, ada saya nggak statement pernah. gitu ya. Saya yakin sekali dia bisa dalam segala hal, dia bisa ambil caranya sendiri, bisa dia, mampu, sangat mampu. Buat saya Natal itu luar biasa. Luar biasanya karena dia punya beban yang lebih dibandingkan wanita-wanita yang lain. Yang lain kan paling ngurusin mertua sama ipar, enggak, ini mah anak-anak gitu kan. Dan anak-anak juga luar biasa gitu. Dalam kondisi belum lama kerinduan kepada ibunya masih ini, mereka harus bisa beradaptasi menjadi anak dari orang lain, ya kan, yang mau nggak mau harus mereka anggap sebagai ibu dari mereka sendiri. Jadi dua-duanya luar biasa. Cuman problemnya kan takutnya begini, bisa jadi anak-anak belum pandai mengambil hati ibu, atau mungkin ibunya juga belum 100% berhasil meraih hati anak-anaknya, dan itu satu hal yang wajar. Itu satu hal yang wajar. Jadi apalagi kalau misalnya menuntut anak menjadi seperti anak kandung sulit, atau anak mengharapkan ibu seperti ibu kandung sulit, dan ini pasti ada kan ujian-ujian dan segala macam. Sumbunya bisa jadi masalah yang lain. Sementara Sule sendiri mengaku akan terus menjalani hari-hari dengan bekerja meski tanpa Natali. Tapi kepada sejawatnya yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, yakni Diki Chandra, Sule justru sempat mengeluh akan seperti apa kehidupannya di masa tua kelak jika tak bersama Natali. Sementara anak-anaknya seperti Putri Delina dan Rizky Febian kelak akan menikah dan punya kehidupan masing-masing. Natali pasti berat. Anak-anak juga tidak kalah beratnya. Nah, Sule lebih puyeng lagi. Karena kesana kemari gimana? Sule kalau disuruh milih kan dia akan bilang milih istri sebetulnya. Kenapa? Saya tanya, lu kalau lu milih siapa deh? Milih istri apa anak? Ya kalau boleh jujur, anak nanti besok lusa akan nikah dengan keluarganya masing-masing. Dibawa yang perempuan udah sama suaminya, yang laki udah sama istrinya. Mungkin yang laki akan dikuasai sama keluarga sana gitu kan. Udah, Sule mah sendiri. Harapan Sule ke siapa? Natali, istri gitu kan. Tapi kenapa Sule ceritanya sampai nangis, padahal kan biasanya ngelawak. Maka saya bilang, Le, jangan nangis nih, jelek gitu. Apalagi kalau di kameranya jelek banget gitu kan. Kita pengen lihat Sule itu ketawa, ini apa gitu kan. Saya biasanya lihat orang nangis sedih gitu, lihat Sule malah jadi banyak aneh gitu. Tapi ya dia nangisnya kenapa? Dia merasa bahwa harapan saya untuk bisa hidup sampai tua dengan seseorang yang bisa saya andalkan tuh udah pupus gitu loh. Kalau kondisi begini gitu loh. Itu yang Sule sedihkan. Bahkan dia sampai ngungkit masa lalu, mungkin dosa saya kali dulu ya ke Lina sampai seperti itu. Saya bilang enggak lah, yang lalu hari ini ya hari ini gitu kan. Apapun yang terjadi ya ditangisi boleh, yang penting jangan berlebihan. Kamu harus bisa move on. Kalau misalnya Kang Sule datang lagi ke kamu, oke kita perbaiki, kita jalanin lagi, masih ada kesempatan itu apa enggak? Tidak ada. Enggak. Ini tidak ada orang ketiga kan? Nggak ada. Lo nggak ada orang lain kan? Nggak. Nggak ada, sudah tidak ada. Walaupun Kang Sule bisa minta maaf. Nggak apa-apa, minta maaf. Aku pun juga pasti ada banyak banget salah. Aku juga pasti minta maaf. Jadi tidak ada kesempatan untuk balik lagi. Bagi aku. Ya? Tidak. Kalau pribadi saya sebagai orang tua, semoga kalau Tuhan izinkan bisa bersatu lagi. Ini kan semua rencana Tuhan, kita nggak tahu. Soal yang sama Putri Delina tuh sudah clear belum sih? Semuanya udah clear. Udah, doain yang terbaik ya. Dadah.